Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinta Rizky Cahyani, akuntansi 14. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2013 sampai dengan 2017. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Jonhar, dan dosen penelaah saya, serta kepada teman-teman yang menyaksikan video saya kali ini. Topik pembahasan kali ini ada 5 bab. Bab pertama, pendahuluan. Bab kedua, landasan teori. Bab ketiga, metodologi penelitian. Bab keempat, hasil dan pembahasan. Bab kelima, penutup. Bab pertama, di sini kita akan membahas yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima ruang lingkup penelitian, yang keenam sistematika penulisan. Baiklah, kita mulai saja. Latar belakang. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar suatu negara, khususnya negara Indonesia. Hampir 75% penerimaan negara bersumber dari pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan ini, dalam hal pencapaian tujuan pembangunan tersebut, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diharapkan lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah, khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga penting dalam pendapatan asli daerah. Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan dan diberikan oleh Pemda kepada pribadi atau badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga meningkatkan dan meratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dinyatakan sumber penerimaan daerah di atas adalah pendapatan asli daerah, yaitu yang pertama hasil pajak daerah, yang kedua hasil retribusi daerah, yang ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang keempat lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Baiklah, mengapa saya memilih Kota Padang? Karena Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang merupakan pusat perekonomian di Sumatera Barat. Pemerintah Kota Padang adalah salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, melihat perkembangan pembangunan dan potensi, serta sebagai salah satu kota berbasis sektor pariwisata yang dalam perkembangannya dituntut untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan pemerintah yang baik. Pemerintah Kota Padang berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kota Padang, diantaranya dengan menjadikan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber keuangan daerah yang dapat diandalkan. Karena Padang merupakan ibu kota provinsi, tentunya fasilitas pelayanan umum, sarana dan prasarana di kota ini cukup lengkap, dan juga banyak usaha perdagangan, jasa usaha, dan industri, sehingga hal ini dapat menyebabkan meningkatnya penerimaan daerah. Pendapatan asli daerah Kota Padang terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Melihat dari banyaknya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padang, hal ini akan memberikan kontribusi
pada pendapatan asli daerah Kota Padang. Maka oleh karena itu saya melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2013 sampai dengan 2017. Rumusan masalah yang pertama, seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah Kota Padang pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Yang kedua, seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah Kota Padang tahun 2013 sampai dengan 2017. Yang ketiga, seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Penelitian yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah Kota Padang pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah Kota Padang pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pedoman bagi pemerintah daerah Kota Padang untuk menetapkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keuangan daerah, serta diharapkan dapat memberi masukan dan gambaran kepada pemerintah daerah mengenai besarnya potensi yang bisa dicapai jika pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi, dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama masa pendidikan, baik formal maupun informal, dan penulis dapat mengetahui secara lebih jelas praktek yang ada di lapangan, sehingga dapat membandingkan dengan teori yang telah diperoleh di masa perkuliahan, agar ilmu yang diperoleh cakupannya lebih luas dan dapat dipraktekkan langsung. Selain itu, diharapkan penulis memperoleh wawasan mengenai efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah Kota Padang. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk belajar dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang. Bab kedua, landasan teori. Di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai yang pertama, pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang KUHP, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo tahun 2011, fungsi pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi anggaran, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang yang berlaku, yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi mengatur, merupakan fungsi di mana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Yang ketiga, fungsi demokrasi, yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Yang terakhir, fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam pemungutan pajak, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo, terdapat 3 asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas kebangsaan, bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, asas tempat tinggal, pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal ditentukan menurut keadaan. Yang ketiga, asas sumber penghasilan, jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subjek tempat tinggal.
Selanjutnya, menurut Mardiasmo, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem. Yang pertama, Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua, Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga, Withholding System, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus, bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Menurut Early Swandi tahun 2011, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, tarif proporsional, yaitu tarif pajak yang persentasenya ditetapkan meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Yang kedua, tarif regresif atau tetap, yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tarif progresif, yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Yang terakhir, tarif degresif, yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Selanjutnya, pengklarifikasian pendapatan asli daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu yang pertama, pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, retribusi daerah, yaitu pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk keperluan orang pribadi atau badan. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik. Yang terakhir, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi yang pertama, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Yang kedua, jasa giro. Yang ketiga, pendapatan bunga. Yang keempat, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi potongan ataupun bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa yang diperoleh oleh daerah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak daerah. Pajak daerah itu dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Di sini karena objek penelitian saya adalah kota, maka saya akan membahas lebih dalam mengenai pajak kabupaten atau kota. Berikut ini penjelasan mengenai jenis-jenis pajak kabupaten atau kota. Yang pertama, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Tarif pajak ini ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Yang kedua, pajak restoran.
Pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak ini ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Yang ketiga, pajak hiburan, yaitu pajak yang dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan. Tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Yang keempat, pajak reklame, pajak yang dipungut atas semua penyelenggaraan reklame. Tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi adalah sebesar 25%. Yang kelima, pajak parkir, pungutan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Tarif pajak ini yang ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. Yang keenam, pajak penerangan jalan, yaitu dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak ini ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Yang ketujuh, pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam ataupun permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tarif pajak ini ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Yang kedelapan, pajak air tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan atas pemanfaatan tanah. Tarif pajak ini ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Yang kesembilan, pajak burung walet, yaitu pajak atas pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet. Tarif pajak ini ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Yang ke-10, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang dimaksud di sini adalah pembuatan atau peristiwa hukum untuk mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Yang ke-11, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Di sini maksudnya dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Kita akan membahas mengenai retribusi daerah. Secara umum, retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis-jenis dari retribusi daerah: yang pertama, retribusi jasa umum. Objek dari retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk bertujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis dari retribusi jasa umum: yang pertama yaitu retribusi pelayanan kesehatan, yang kedua retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, yang ketiga retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, yang keempat retribusi pelayanan pemakaman, yang kelima retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang keenam retribusi pelayanan pasar, yang ketujuh retribusi pengujian kendaraan bermotor, yang kedelapan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, yang kesembilan retribusi penggantian biaya cetak peta, yang kesepuluh retribusi penyediaan dan penyedotan kahkus, yang ke-11 retribusi pengelolaan limbah cair, yang ke-12 retribusi pelayanan tera, yang ke-13 retribusi pelayanan pendidikan, yang ke-14 retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Jenis retribusi di atas dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan atas kebijakan nasional atau daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Yang kedua, retribusi jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yaitu meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, pelayanan pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis dari retribusi jasa usaha adalah: yang pertama retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang kedua retribusi pasar grosir atau pertokoan, yang ketiga retribusi tempat perlelangan, yang keempat retribusi terminal, yang kelima retribusi tempat khusus parkir, yang keenam retribusi tempat penginapan, yang ketujuh retribusi rumah potong hewan, yang kedelapan
retribusi pelayanan ke pelabuhan. Yang ke-9, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Yang ke-10, retribusi penyeberangan di air. Yang ke-11, retribusi penjualan produk usaha daerah. Yang terakhir, jenis dari retribusi yaitu retribusi perizinan tertentu. Objek dari retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, dan prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis dari retribusi perizinan tertentu adalah: yang pertama, retribusi izin mendirikan bangunan. Yang kedua, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Yang ketiga, retribusi izin gangguan. Yang keempat, retribusi izin trayek. Yang kelima, retribusi izin usaha perikanan. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian terdahulu Farida Sulistiawati tahun 2008 meneliti tentang analisis efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif yang menggunakan statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Malang tidak efektif. Walaupun pada efisiensi kinerja pemerintahan sudah efisien, hasil perhitungan yang demikian dapat terjadi karena Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terlalu rendah dalam menentukan ukuran potensinya. Yang kedua, Adi Nugroho tahun 2012 dengan judul analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010 sampai 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah. Penambahan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah, dan penambahan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap penambahan pendapatan asli daerah. Selanjutnya, Novrienti tahun 2013 meneliti tentang penelitian pertumbuhan penerimaan efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Solo. Dengan analisis terhadap laporan target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Solo mulai tahun 2008 sampai dengan 2012 dengan wawancara. Hasil penelitian menghasilkan realisasi penerimaan pajak daerah setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, sehingga pertumbuhan pun positif. Akan tetapi, pajak daerah memberi kontribusi yang relatif kecil terhadap pendapatan asli daerah Kota Solo selama 5 tahun dengan kriteria pemungutan efektivitas dan sangat efektif. Selanjutnya, menurut Ariski Dian Prasetya tahun 2016 meneliti analisis perbandingan efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah antara Kota Payakumbuh dan Kota Solo tahun 2011 sampai dengan 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kota Payakumbuh lebih efektif dibanding dengan penerimaan pajak daerah Kota Solo, walaupun sama-sama sangat efektif dengan persentase rata-rata sebesar 111,02% sangat efektif, dan Kota Solo sebesar 108,31% sangat efektif. Sedangkan untuk kontribusi Kota Solo lebih berkontribusi dibandingkan Kota Payakumbuh terhadap pendapatan asli daerahnya, meskipun sama-sama memperoleh rata-rata kontribusi kurang berkontribusi. Pemerintah Kota Payakumbuh dan Kota Solo belum mampu memaksimalkan kontribusi daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Yang selanjutnya, Suci Junia Putri
tahun 2016 meneliti analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi daerah di Kota Bukit Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah di Kota Bukit Tinggi dapat dikatakan cukup efektif. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan yang terendah terjadi pada tahun 2011. Yang terakhir, Admiati tahun 2018 meneliti analisis efektivitas serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pasaman Barat. Hasil menunjukkan bahwa tingkat efektivitas di Kabupaten Pasaman Barat dapat dikatakan efektif dengan tingkat persentase 98,15%. Tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah efektif tanpa pengecualian, walaupun tiap tahunnya terjadi kenaikan dan penurunan dalam pemungutan pajak daerah. Ketiga, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian yaitu laporan target realisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah Kota Padang yang bersumber dari Bapenda Kota Padang. Data yang digunakan penelitian kali ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dari dokumentasi dan studi kepustakaan. Selanjutnya, fokus penelitian dan analisis data. Yang pertama, analisis efektivitas pemungutan pajak daerah. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pemungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Semakin besar rasio, maka semakin efektif dalam pemungutan pajak tersebut. Begitu pula sebaliknya. Berikut ini adalah rumus dari efektivitas pemungutan pajak daerah, yaitu realisasi penerimaan pajak daerah dibagi target penerimaan pajak daerah dikali 100%. Berikut adalah tabel dari kriteria efektivitas pemungutan pajak daerah. Dengan presentase efektivitas pemungutan besar dari 100%, yaitu sangat efektif, 90 sampai 100% efektif, 80% sampai 90% cukup efektif, 60 sampai 80% kurang efektif, kecil dari 60% tidak efektif. Yang kedua, analisis kontribusi pajak daerah, yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Padang. Berikut adalah rumus dari kontribusi pajak daerah, yaitu realisasi penerimaan pajak daerah dibagi realisasi pendapatan asli daerah dikali 100%. Pada tabel berikut merupakan kriteria kontribusi pajak daerah. 0 sampai dengan 10,10% sangat kurang, 10,10 sampai 20,10% kurang, 20,10 sampai 30,10% sedang, 30,10 sampai 40,10% cukup baik, 40,10 sampai 50% baik, besar dari 50% sangat baik. Yang ketiga, analisis pemungutan retribusi daerah, yaitu suatu alat analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan target retribusi daerah. Berikut adalah rumus dari efektivitas pemungutan retribusi daerah, yaitu realisasi penerimaan retribusi daerah dibagi target penerimaan retribusi daerah dikali 100%. Pada tabel berikut merupakan kriteria efektivitas pemungutan retribusi daerah. Dengan presentase besar dari 100% yaitu sangat efektif, 90 sampai 100% efektif, 80 sampai 90% cukup efektif, 60 sampai 80% kurang efektif, kecil dari 60% tidak efektif. Terakhir, analisis kontribusi retribusi daerah, yaitu digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang.
Berikut ini adalah rumus dari kontribusi retribusi daerah, yaitu realisasi penerimaan retribusi daerah dibagi realisasi pendapatan asli daerah dikali 100%. Pada tabel berikut merupakan kriteria kontribusi retribusi daerah. Persentase 0 sampai 10,10% sangat kurang, 10,10 sampai 20,10% kurang, 20,10 sampai 30,10% sedang, 30,10 sampai 40,10% cukup baik, 40,10 sampai 50% baik, besar dari 50% sangat baik. Bab 4, hasil dan pembahasan. Di sini saya akan membahas gambaran umum dari Kota Padang. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah ditetapkan Kota Padang sebagai pusat kegiatan nasional. Di samping itu, Kota Padang juga sebagai ibu kota dan pusat pendidikan tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang yang membujur dari utara ke selatan memiliki pantai sepanjang 68,126 km dan terdapat deretan bukit barisan yang panjang daerah bukit termasuk sungai 486,209 km persegi. Perpaduan kedua letak tersebut menjadikan Kota Padang memiliki alam yang sangat indah dan menarik. Batas-batas wilayah Kota Padang, yang pertama sebelah utara yaitu Kabupaten Padang Pariaman, yang kedua sebelah selatan Kabupaten Pesisir Selatan, yang ketiga sebelah timur Kabupaten Solo, yang keempat sebelah barat yaitu Samudra Hindia. Secara administratif, Kota Padang memiliki 11 kecamatan dan 104 kelurahan. 11 kecamatan tersebut yaitu Bungus, Teluk Kabung, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo, Kuranji, Pau, dan Koto Tangah. Di samping memiliki wilayah daratan, Kota Padang juga memiliki wilayah perairan yang dihiasi oleh 19 pulau yang masuk dalam wilayah administrasi Kota Padang. Ke-19 pulau tersebut tersebar pada 3 kecamatan, di mana yang tersebar adalah Pulau Bintangur, Pulau Toran, kemudian Pulau Sikuai. Selain pulau, Kota Padang juga memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil. Sungai terpanjang adalah Sungai Batanghkandis. Kota Padang terletak di pantai barat Pulau Sumatera dengan luas keseluruhannya 694,96 km persegi atau setara dengan 1,65% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Lebih dari 60% dari luas Kota Padang berupa perbukitan yang ditutupi oleh hutan lindung. Baiklah, saya akan membahas mengenai efektivitas pemungutan pajak daerah Kota Padang pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Berikut adalah tabel data yang saya peroleh dari Bapenda Kota Padang. Yang pertama, pada tahun 2013 dapat dilihat bahwa tingkat pemungutan pajak daerah Kota Padang sangat efektif tanpa pengecualian dengan tingkat efektivitasnya sebesar 105,91%. Yang kedua, tahun 2014 adalah sangat efektif tanpa pengecualian dengan tingkat efektivitasnya sebesar 108,58%. Yang ketiga, pada tahun 2015 adalah efektif tanpa pengecualian dengan tingkat efektivitasnya sebesar 96,43%. Yang keempat, tahun 2016 adalah cukup efektif tanpa pengecualian dengan tingkat efektivitasnya sebesar 86,94%. Yang kelima, tahun 2015 efektif tanpa pengecualian dengan tingkat efektivitasnya sebesar 98,1%. Berdasarkan dari uraian yang telah saya jelaskan tadi, rendahnya tingkat efektivitas
pajak daerah pada tahun 2016 disebabkan pada tahun tersebut target yang dibebankan naik dengan cukup signifikan dan ada beberapa dari pajak daerah yang mengalami penurunan dalam pemungutan pajak daerah seperti pajak BPHTB yang penurunannya cukup signifikan, dan pada tahun 2016 yang tak tertagih adalah pajak tontonan. Hal ini yang menyebabkan realisasi pajak daerah tahun 2016 tidak mencapai target dengan baik. Tahun 2014 merupakan tahun dengan tingkat efektivitas pajak daerah yang tertinggi, yaitu sebesar 108,58% karena tingginya tingkat penerimaan pajak BPHTB pada tahun tersebut disebabkan optimalnya pemungutan BPHTB oleh pemerintah kota dan dengan tunjangan pemutakhiran zona akhir tanah oleh pihak Bapenda. Secara keseluruhan, penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hanya saja yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak daerah mengalami penurunan karena penetapan target yang terlalu besar. Penerimaan pemerintah daerah dalam menetapkan target pajaknya hanya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya tanpa melakukan analisis potensi daerah terlebih dahulu. Yang kedua, efektivitas retribusi daerah Kota Padang pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Berdasarkan data yang telah saya dapatkan dari Bapenda Kota Padang, pada tahun 2013 dapat dilihat realisasi retribusi daerah sebesar 101,84% yang berarti sangat efektif. Pada tahun 2014 terjadi penurunan karena tingginya target realisasi pada tahun 2014 sebesar 71,59%. Pada tahun 2015, penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan menjadi 103,75% yang berarti sangat efektif. Tahun 2016 kembali mengalami penurunan dengan persentase 70,53% yang berarti kurang efektif. Ini disebabkan karena ada beberapa dari retribusi daerah yang dihapuskan dari retribusi daerah, seperti retribusi izin pelayanan kesehatan karena beralih ke program jaminan kesehatan masyarakat ke BPJS, yang juga disebabkan kurang maksimumnya pemungutan retribusi daerah. Lalu di tahun 2017 kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 71% yang artinya kurang efektif. Kontribusi pajak daerah Kota Padang pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Pada tabel berikut dapat dilihat hasil dari kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2013 sampai dengan 2017. Penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan dan kenaikan. Rata-rata penerimaan pajak daerah adalah sebesar 66,46% yang berarti sangat baik. Realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2013 sebesar 70,01% yang berarti kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sedang. Pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 62,15% yang berarti sangat baik. Pada tahun 2015, kontribusi pajak daerah mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya 62,86% yang berarti sangat baik. Selanjutnya 2016 dan 2017 memiliki kontribusi sebesar 65,44% dan 71,86% yang berarti kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah masih sangat baik. Berdasarkan penjelasan yang setelah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Padang telah meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah juga harus mengimbangi kenaikan dari komponen pendapatan asli daerah seperti lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan
yang cukup drastis dan juga penyumbangan terbesar dalam sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kota Padang. Kontribusi pajak daerah Kota Padang pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Pada tabel berikut dapat dilihat hasil dari kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2013 sampai dengan 2017. Penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan dan kenaikan. Rata-rata penerimaan pajak daerah adalah sebesar 66,46% yang berarti sangat baik. Realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2013 sebesar 70,01% yang berarti kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sedang. Pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 62,15% yang berarti sangat baik. Pada tahun 2015, kontribusi pajak daerah mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya 62,86% yang berarti sangat baik. Selanjutnya 2016 dan 2017 memiliki kontribusi sebesar 65,44% dan 71,86% yang berarti kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah masih sangat baik. Berdasarkan penjelasan yang setelah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Padang telah meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah juga harus mengimbangi kenaikan dari komponen pendapatan asli daerah seperti lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup drastis dan juga penyumbangan terbesar dalam sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kota Padang. Baiklah, yang terakhir bab kelima penutup. Di sini terdapat yang pertama kesimpulan, yang kedua keterbatasan penelitian, yang ketiga saran. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang analisis efektivitas serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2013 sampai dengan 2017, maka hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, secara keseluruhan tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah di Kota Padang sudah efektif. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan tingkat efektivitas sebesar 108,58% yang jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan sesudahnya. Sedangkan efektivitas terendah adalah tahun 2016 dengan tingkat efektivitas sebesar 86,94%. Yang kedua, efektivitas pemungutan retribusi daerah Kota Padang tahun 2013 sampai dengan 2017 dikatakan baik atau berhasil. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2016. Yang ketiga, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Padang telah berhasil melakukan pemungutan pajak daerah dengan baik dengan rata-rata efektivitas sebesar 99,174% yang berarti sangat efektif. Begitu juga dengan pemungutan retribusi daerah yang sudah cukup efektif dengan rata-rata efektivitas selama 5 tahun yaitu sebesar 83,74%. Yang keempat, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2013 sampai dengan 2017. Penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan dan kenaikan. Pemerintah Kota Padang telah meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah juga harus mengimbangi kenaikan dari komponen pendapatan asli daerah seperti lain-lain pendapatan asli yang sah yang tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup drastis dan juga penyumbang terbesar dalam sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kota Padang. Yang kelima, rata-rata tingkat kontribusi retribusi daerah Kota Padang sebesar 20,35% yang berarti kontribusi retribusi sedang terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi retribusi daerah selama 5 tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya.
Yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah jauh lebih berkontribusi daripada kontribusi retribusi daerah. Ini dapat dilihat dari rata-rata kedua kontribusi tersebut, yaitu kontribusi pajak daerah sebesar 66,46%, yang artinya sangat baik, memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah, dan kontribusi retribusi daerah sebesar 20,35%, yang berarti kontribusi retribusi sedang terhadap pendapatan asli daerah. Batasan penelitian. Adapun keterbatasan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, penulis hanya menganalisis efektivitas serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah secara keseluruhan tanpa mengurai satu-satu dari bagian pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, penulis hanya menganalisis efektivitas serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah tanpa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan kontribusi. Yang terakhir, saran. Pertama, pengelolaan sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah perlu diidentifikasi karena banyak sumber-sumber pendapatan yang belum dikelola dengan tepat, serta perlu dilakukan observasi untuk menemukan sumber potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta memaksimalkan pendapatan dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada. Yang kedua, Badan Pendapatan Asli Daerah Bapenda Kota Padang seharusnya dalam penetapan target harus melakukan analisis terlebih dahulu terhadap target yang akan ditetapkan, bukan hanya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, sehingga hasil yang didapatkan lebih terpercaya dan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Itulah hasil dari presentasi saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.